Ya, balik lagi ya teman-teman, kita kembali mau kasih update terbaru ya untuk olahraga kesayangan kita, yaitu bulu tangkis. Nah, hari ini lagi kurang sehat ya, jadi suara lagi agak habis nih. Tapi nggak apa-apa, kita tetap kasih update untuk olahraga kesayangan kita ya. Sebelum itu boleh dong kasih dulu subscribe-nya, kasih likes-nya ya teman-teman. Kita lagi kejar 1000 subscriber, dikit lagi ya. Yuk, sama-sama kita ngobrolin olahraga lebih seru lagi, lebih rame-rame lagi. Langsung ke update-nya ya. Jadi besok di hari Senin, kita udah mulai memasuki yang namanya kompetisi kejuaraan dunia bulu tangkis ya, atau World Championship yang diadakan di Paris, Prancis. Nah, jadi besok itu hari Senin, Selasa, pertandingan 64 besar ya, babak 64 besar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pertandingan 32 besar. Nah, jadi Indonesia sendiri memiliki 12 wakil ya. Kemarin kita udah buat videonya juga, di mana ada 6 wakil Indonesia yang langsung lolos ke babak 32 besar ya, tanpa bertanding alias dapat bye. Nah, jadi karena 12, 6 langsung lolos, berarti 6 lagi bertanding. Nah, untuk 6 yang bertanding ini ya tentunya akan main di Senin dan Selasa ya. Siapa saja sih yang kira-kira punya kans besar? Nah, jadi untuk Indonesia sebenarnya dari 6 ini bisa saja 6-6-nya lolos ya, yang di 64 besar, karena lawannya tidak terlalu berat ya, yang lumayan hanya di ganda dan satu tunggal putra saja ya. Jadi kita langsung update saja untuk yang bertanding di 64 besar ya. Di 64 besar yang pertama ada Gregoria Mariska Tunjung ya, dimana Grego mendapatkan musuh yang cukup muda ya, yaitu pemain dari Ceko. Ini untuk di nomor tunggal putri. Lalu kemudian selanjutnya lagi yang kedua ada di ini satu-satunya double yang bermain di 64 besar untuk Indonesia ya. Karena yang 6 lainnya itu yang lolos semua double. Ini satu-satunya double yang main di 64 besar, yaitu Rinov dan Mentari. Nah, untuk Rinov dan Mentari ini menghadapi musuh yang lumayan ya, dari Taiwan teman-teman. Nah, ini kemungkinan menang dan kalah menurut saya 50-50 ya, karena Rinov Mentari sendiri performanya juga nggak sedang maksimal. Lalu kemudian selanjutnya kita masuk ke tunggal putra ya. Rinov Mentari tadi mix ya, ganda campuran. Sekarang di tunggal putra kita punya Jonathan Christie ya, Jojo. Nah, Jojo ini akan menghadapi pemain dari Jerman. Ini di tunggal putra. Nah, lalu kemudian selanjutnya setelah Jojo kita juga punya andalan pelatnas untuk tunggal putra ya, yaitu Alwi Farhan. Nah, Alwi Farhan sendiri untuk di pelatnas Cipayung sekarang peringkat satunya ya. Jadi untuk pelatnas Indonesia nomor 1 andalannya akan menghadapi lawan dari Vietnam. Vietnam sendiri kalau untuk menghadapi Alwi, menurut saya pribadi harusnya Alwi menang ya. Jadi ini juga bisa menjadi lolos ke babak 32 untuk Alwi Farhan. Lalu selanjutnya lagi ini yang menurut saya pribadi paling berat ya. Ada Anthony Sinisuka Ginting menghadapi Toma Junior Popov. Nah, kalau dari Prancis ini ya, musuhnya dari Prancis, Popov ini ada 2 ya, ada yang Toma Junior sama ada yang Christo. Nah, dua-duanya ini pernah double bareng juga, single juga mereka main ya. Yang Toma Junior ini juga sangat jago ya, dan masih lumayan muda. Sedangkan Anthony Sinisuka Ginting sendiri baru sembuh dari cedera kemarin ya, jadi performanya masih dalam OTW balik ya, performanya belum 100% kemarin. Semoga aja di kompetisi ini udah bisa comeback sepenuhnya. Yang pastinya Toma Junior Popov menurut saya menghadapi Anthony kemungkinan lolos 70% ya untuk Toma ya, kemenangan 70-30 untuk Ginting ya. Lebih besar kans Toma menang, tapi kita doakan yang terbaik untuk Anthony Sinisuka Ginting. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada lagi di tunggal putri ya. Ada Putri KW atau Putri Kusumawardani yang akan menghadapi tunggal putri dari Hong Kong. Nah, jadi harapan kita tentunya supaya di 64 besar bisa lolos semua ya, 6-6-nya ya. Jadi di 32 besar Indonesia kalau bisa wakilnya tetap 12. Biasa sih kita akan sering bahas ya, setiap babak biasa Indonesia itu gugur setengah, lolos setengah ya. Kali ini yang bertanding kan 6 ya, jadi kalau standar Indonesia biasa bersisa 3 ya. Tapi harapan kita tentunya kalau bisa 5 atau 6 ya yang lolos.
Jadi kita doakan yang terbaik, teman-teman boleh tonton, boleh dukung ya untuk besok dan besok lusa di babak 64 besar. Untuk besok yang bermain hanya Gregoria Mariska Tunjung saja ya. Sisanya kemungkinan akan main di Selasa, mungkin ada sebagian yang di Rabu juga karena jadwalnya belum keluar. Untuk Senin yang bermain hanya Gregoria Mariska Tunjung saja. Sekian saja update singkat hari ini. Suara udah mulai habis nih ya. Capek juga ngomongnya kayak gini. Jadi sampai jumpa ya teman-teman di video-video dan update-update selanjutnya.